Halo semuanya, selamat wayah hieu ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa pembalasan bangsawan pembunuh. Kita masuk di part 53. Di awal video ini, seketika itu juga sebuah ledakan besar pun terjadi ketika Kairam dan Sian melepaskan serangan penghabisannya yang tak mampu ditahan oleh Asel. Dan saat setelah ledakannya mereda, Asel yang terkapar lemah tak berdaya pun bertanya pada Sian. Hei, aku ada pertanyaan. Kau selalu bertingkah seolah tahu masa depan. Kau menemukan Holy Sword dan Demonic Blade sebelum aku. Juga menyabotase rencanaku. Seperti saat perjamuan berdarah. Mungkin saja cuma murni kebetulan. Tapi, aku masih tak paham amarah yang kau pendam terhadapku. Dari mana emosimu itu berasal? Mendengar pertanyaannya, Sian yang melepaskan transformasinya pun menjelaskan. Kau sadar juga ya, kau takkan memahami situasi yang terjadi. Karena orang sepertiku sudah menghentikan langkahmu. Kenapa aku tak sadar lebih awal? Apa karena aku menganggapnya sebagai anak tak kompeten dari seorang selir? Aku jadi tak menghentikannya. Apa seharusnya dulu aku lebih mengamati dia? Seharusnya aku menginjak-injak dia sejak awal. Pasti itu yang kau pikirkan sekarang. Sejak dulu, aku selalu membenci cara berpikirmu ini. Mendengar penjelasannya, Asel yang tak lagi mempedulikan keadaan tubuhnya pun tertawa bertanya. Sejak dulu katamu, apa kita pernah punya hubungan yang sedekat itu? Alih-alih menjawabnya, Sian malah berbalik pergi dari sana. Meninggalkan Asel yang terbakar habis karena kekuatan yang dipinjamnya sembari berpikir. Hubungan yang sedekat itu? Benar. Di kehidupan sebelumnya, kami memang berdekat. Tapi, orang yang merubah kehidupan itu menjadi kebohongan adalah kau sendiri, Asel. Hubungan bertakdir buruk itu berakhir hari ini. Namun, di saat Sian mengira jika takdir buruknya itu sudah berakhir, Kairam yang melihat sesuatu di belakangnya memberitahunya jika ia rasa masih belum berakhir. Tentu saja, apa yang dikatakan Kairam membuat Sian kebingungan. Terlebih, pedang Durandar yang melayang di belakangnya menuturkan. Sian Bird, aku memang agak terkejut saat kau menggunakan Demonic Scripture untuk menyerap kekuatanku. Tapi sayangnya, kau sudah membuat satu kesalahan besar. Rasa sakit yang lebih buruk dari neraka akan menghampirimu. Tepat setelah Durandak mengatakan itu, Sian dikejutkan suatu reaksi dari segel di dadanya. Dan bersamaan dengan itu, Dewa Aero di subdimensinya berkata, jika pada akhirnya kabut hitam akan melahap sang cahaya. Namun, meski Dewa Aero telah mengatakan sesuatu yang nampak serius begitu, Brian dan Nana malah sama sekali tak menghiraukannya. Sebab mereka tengah bertengkar untuk menyelamatkan Sian. Sehingga Dewa Aero yang merasa diabaikan pun terdiam berpikir. Dia, berani sekali dia mengabaikan perkataanku, persis seperti masternya. Bisa-bisanya pewaris bajingan itu tiba-tiba mengirim rombongannya padaku. Ngomong-ngomong, potensi si kenaik pengawal itu boleh juga. Dia menerima mukan si naga kecil seperti sedang digigit semut. Tanpa tahu jika Dewa Aero tengah memperhatikan mereka, Brian yang menahan Nana agar tidak pergi dari sana menuturkan. Nana, Tuan Muda mengirim kita ke sini karena merasa khawatir. Kita tunggu sebentar lagi saja ya. Tepat setelah Brian mengatakan itu, Sarika pun muncul melerai mereka. Nana, hentikan. Duduk di sana. Tadi kau sudah dengar kan? Dia berkata kabut hitam melahap sang cahaya. Karena Nana sampai berakhir seperti itu, pasti ada sesuatu yang terjadi di luar sana. Karena itu, aku akan pergi bersama Nana untuk menjemput Sian. Kalian tunggu saja di sini.
Kita beralih kembali ke kota Brennau, di mana di saat Xian kesulitan karena reaksi aneh dari segelnya, ada suatu kekuatan suci yang luar biasa besar yang menghancurkan subdimensinya. Bahkan sampai mampu menekan Kairam kembali ke wujud spiritualnya. Terlebih, di saat Xian meminta Kairam untuk kembali ke bentuk belati karena segalanya terasa aneh. Ada sesuatu yang datang dari langit. Sesuatu yang besar yang memancarkan kekuatan suci Gadilomenda, yang juga disebut dengan Titan of Light. Tentu saja, Xian sama sekali tak bisa menghindari pertarungan setelah kedatangan para Titan of Light tersebut. Ia bahkan tak sadar jika Putri Arin yang tersadar dari pingsannya telah melihat pertarungannya. Sampai pada titik di mana Xian ditangkap oleh seorang Titan of Light-nya. Itulah ingatan terakhir yang Putri Arin miliki tentang Xian. Bersama dengan kemunculan Titan of Light, Xian pun ikut menghilang. Pangeran Luinil bersama dengan Aselbert yang merupakan pimpinan operasi perburuan ini juga tersembunyi. Knight of Light yang telah bertindak secara independen telah dilumpuhkan oleh para Knight Elite, termasuk Sir Yulken. Begitulah insiden yang berubah menjadi peristiwa pemberontakan ini berakhir. Lalu kota Brennau yang pernah menjadi pelabuhan dan kota perdagangan berubah menjadi tumbukan abu. Beberapa hari kemudian, Putri Arin pun terbangun di kamarnya di istana. Sehingga Rasmus yang selalu berjaga di sampingnya pun menuturkan, "Tuan Putri, syukurlah Anda sudah siuman. Anda sudah di istana. Nona Luna juga sudah pulih. Tapi Tuan Xian, dia menghilang. Sama seperti Pangeran Luinil dan Tuan Asel. Maafkan saya. Seharusnya saya mengikuti Anda." Putri Arin yang merasa kecewa dengan dirinya sendiri berkata, "Ujung-ujungnya, aku tak bisa melindungi dia. Sudahlah, tidak perlu minta maaf. Aku sudah mempercayakan tugas lain padamu. Jadi, bagaimana soal tugas yang kuberikan?" Dengan wajah murungnya, Rasmus membalas, "Soal itu, saya punya kabar buruk. Kondisi kesehatan yang mulia jauh lebih buruk dari yang kita kira." Sementara itu, di kamar sang kaisar sendiri, nampak kepala keluarga Per, Tuan Villiard beserta kenai kepercayaannya, Tuan Yulken, yang tengah berkunjung, melihat keadaan sang kaisar yang telah lama terbaring di kasurnya. Dengan kepalanya yang tertunduk, Tuan Villiard menuturkan, "Aku minta maaf yang mulia. Aku datang cukup terlambat. Karena terlalu sibuk melindungi garda depan, aku sampai mengabaikan anak-anakku. Putra pertamaku mengerahkan Knight of Light dengan seenaknya. Juga putra termudaku menjadi pembunuh era ini. Jika bukan karena tugas yang telah dipercayakan padaku ini, aku pasti sudah memohon ampun dengan segenap hidupku." Mendengar perkataannya, Tuan Yulken yang tak sepemikiran dengannya pun memintanya untuk jangan berkata seperti itu. Akan tetapi, Tuan Villiard tetap melanjutkan, "Di matamu itu pun, apa tidak ada ayah yang lebih menyedihkan daripada aku? Ibu Asel dibunuh oleh bandit brengsek. Ibu Xian meninggal saat usia Xian masih kecil karena penyakit. Itu sebabnya aku memutuskan untuk menjadi dingin pada mereka. Itu kulakukan untuk meningkatkan kemandirian mereka sejak dini. Karena harus lebih memprioritaskan misi menjaga peninggalan dan kewajiban keluarga daripada anak. Namun, mereka berdua memilih jalan yang berbeda, bahkan di situasi yang sama-sama mereka alami. Asel mencari kemuliaan, dan Xian mengejar perkembangan pribadinya. Bukankah ini hasil dari tindakan mereka? Brennau yang menjadi reruntuhan, peninggalan keluarga yang berada di ambang kehancuran. Sudahlah, Yulken, apa kau sudah dapat informasi tentang keberadaan Alice?" Tuan Yulken yang tak bisa sembarangan menanggapinya berkata, "Nona Alice terakhir terlihat di perbatasan utara. Setelah itu,
jejaknya menghilang sepenuhnya. Sementara Tuan Muda Krantz. Namun, belum sempat Tuan Yulken bisa menyelesaikan kalimatnya. Tuan Pilliard yang telah mendengar kabar Krantz pun menyalahnya. Sudah, tak usah membahas hal yang satu itu. Belakangan ini, dia terlalu membenamkan dirinya pada kepercayaan. Tampaknya, dia sudah menjadi biksu. Tepat setelah Tuan Pilliard mengatakan itu, Putri Violet yang membawa sebotol eliksir pun muncul menyapa mereka. Salam, Duke Pilliard, Sir Yulken. Terima kasih atas kerja keresnya. Kekaisaran berutang budi sangat besar pada kalian berdua. Aku kesini membawa obat untuk ayah. Aku sangat berharap dia bisa segera sembuh. Namun sayang, belakangan ini belum ada tanda-tanda kondisinya membaik. Melihat kedatangannya, Tuan Pilliard pun berdiri menyambutnya. Ah, rupanya Anda sudah tiba, Putri Violet. Anda benar-benar tulus, Tuan Putri. Bahkan sampai mempersiapkan obatnya sendiri. Putri Violet yang tampak menyembunyikan sesuatu pun membalas. Ini bukan apa-apa. Sudah sepantasnya aku melakukan ini sebagai putrinya. Situasi saat ini sedang begitu kacau. Aku hanya bisa berharap ayah bisa kembali seperti sedia kala. Tuan Pilliard yang bersiap pergi dari sana menimpali. Saya yakin Yang Mulia akan bangga pada Anda. Kalau begitu, kami mohon pamit. Kemudian, selepas kepergian mereka berdua, Putri Violet pun meminumkan eliksirnya pada sang kaisar sembari berpikir. Jangan terlalu khawatir, ayah. Aku akan mengurus kekaisaran ini baik-baik. Jadi, lanjutkan saja tidur abadimu. Soal kakak lo ini ya, aku sudah mengirimnya pergi. Kita mundur ke beberapa hari sebelumnya. Tepatnya setelah Xian menghilang, meninggalkan kekacauan besar di Brennau. Di mana, dari reruntuhan rumah tuan kota yang hancur, Pangeran Luinil yang berusaha payah untuk menyelamatkan dirinya nampak menggerutu. Bajingan-bajingan tak berguna. Kurang ajar sekali mereka membuatku merasakan penghinaan sedalam ini. Cuma karena tak becus mengurus satu bocah. Di tengah gerutuannya itu, Pangeran Luinil melihat sekelompok naik yang terdengar mencari para penyintas yang masih selamat. Sehingga, tanpa pikir panjang, Pangeran Luinil pun berteriak memanggil mereka. Akan tetapi, tindakannya itu malah menarik ajalnya sendiri. Karena orang yang memimpin para naik tersebut adalah Putri Violet yang langsung menghampirinya dengan senyum mengerikannya. Wah, orang macam dia memang cukup sulit untuk dibunuh. Karena kau sudah memalukan kekaisaran sampai menyedihkan ini. Bukankah sudah sepantasnya aku membalaskan kekacauan yang kau buat ini? Karena memang aku yang selalu berbaik hati melakukannya untukmu. Mendengar perkataannya, Pangeran Luinil pun menatapnya tajam berkata, "Cukup dengan bualanmu itu. Cepat kawal aku ke istana. Aku mau cari perawatan dan beristirahat." Sembari melangkah menjauh, Putri Violet tersenyum membalas, Bukankah itu akan cukup sulit? Karena yang sedang kubersihkan dan kuambil kembali dari Brennau hari ini adalah mayatmu, kakak Luinil tersayang. Tapi ya, aku sudah berubah pikiran. Kurasa aku mau bilang, mayatmu sama sekali tak bisa ditemukan saja. Tepat setelah Putri Violet mengatakan itu, tanpa memedulikan reaksi Pangeran Luinil yang sangat terkejut, para kenaik bawahan Putri Violet pun mengakhiri Pangeran Luinil di sana. Kita kembali ke masa kini, di mana Tuan Pilliard yang merasa aneh selepas mengunjungi kamar sang kaisar, tampak mendiskusikannya dengan Tuan Yulken. Obat yang dibawa putri kedua tadi, bagaimana menurutmu, Yulken? Tuan Yulken pun memberitahunya jika obatnya tampak mencurigakan. Sehingga Tuan Pilliard pun yang merasakan hal yang sama menuturkan. Rupanya kau sepemikiran denganku ya. Bentuk botol serta warna dari obatnya
sangat menyerupai eliksir yang disebut Martian's Blessing. Meski begitu, aku merasakan mana yang aneh yang cuma pernah kurasakan di Demon Real. Kalau begitu, tugaskan tim pengawasan pada putri kedua dan awasi dia. Sepenting apapun garda terdepan, jangan lupa untuk melaporkan soal ini padaku. Khususnya terkait keselamatan Putri Arin. Beberapa hari kemudian, setelah peristiwa di Brenau yang mendatangkan kematian yang tak terhitung jumlahnya, orang-orang mulai menyatukan kekuatan untuk memperbaiki tanah air mereka. Pangeran Luinil dan Tuan Muda Asel dinyatakan menghilang. Meski banyak rumor dan tanda tanya di seluruh penjuru kekaisaran, orang-orang mengingat hari itu. Hari di mana keduanya gugur menghentikan si Anpert yang telah menjadi gila karena kekuatan jahatnya. Mereka menyaksikan pertempuran itu dengan jelas. Aselport bersayap surga yang berjuang dengan putus asa, dan Xian berwujud demon yang menjatuhkannya. Pada akhirnya, Xian memicu amarah surga dan menemui air pahitnya di tangan para putusan dewa, Titan of Light. Selain itu, untuk menenangkan kerisauan yang terjadi di kekaisaran, sebagai ganti sang kaisar yang telah terbaring sakit di kamarnya, putri kedua pun mewakilinya sebagai kaisar sementara. Itu jelas merupakan tindakan yang wajar. Jasa-jasa yang ia kumpulkan melalui bantuan kemanusiaan membuatnya menjadi orang yang pantas untuk mewakilinya. Walaupun itu merupakan cerita yang berbeda dari apa yang diketahui oleh Putri Arin, dirinya tetap memutuskan untuk tidak angkat bicara. Karena diam inilah satu-satunya cara untuk melindungi orang terkasihnya, yaitu si Anper. Karena baginya, tunangannya itu masih belum mati. Hari pun berganti minggu, minggu berganti bulan, dan bulan berganti tahun. Tak terasa, 3 tahun telah berlalu begitu saja. Kini, di auditorium besar Akademi Luen, nampak diadakan acara kelulusan untuk para muridnya. Di mana di antara para murid yang lulus kali ini, yang paling mencolok di antara mereka adalah Putri Arin, yang memilih untuk menempuh jalan Magic Stone. Setelah acara kelulusannya berakhir, Sarika yang bertugas untuk menjalankan acaranya pun melapor pada Kanselir Kudel. Sehingga Kanselir Kudel yang agak terkejut dengan pilihan cucunya pun menuturkan, Putri Arin memilih jalan Magic Tom ya. Ini luar dugaan. Aku kira dia mau memilih pedang atau tongkat sihir. Ya, 3 tahun sudah berlalu semenjak kejadian itu. Dan sejak hari itu juga, Putri Arin terus mencari jejak Titan of Light. Mendengar hal itu, Sarika yang penasaran pun bertanya, maksud Anda Titan of Light meluk raksasa yang menyerang Xian waktu itu? Kanselir Kudel yang meliriknya berkata, mereka dipanggil Nephilim, utusan cahaya yang dikirim ke dunia manusia oleh Supreme God Lemenda. Sarika yang tak memahami alasan dibalik kemunculan mereka pun kembali bertanya. Bukannya itu tergolong intervensi langsung oleh dewa ke alam manusia? Tapi kenapa? Kanselir Kudel menjelaskan. Aku juga tak tahu alasannya. Entah Nephilim itu diklasifikasikan sebagai dewa atau manusia. Sama sekali tak ada catatan tentang itu. Putri Arin sempat menyebutkan kalau dia akan tetap tinggal di akademi untuk melanjutkan investigasinya. Setelah lulus sekalipun, dia sampai berbuat sejauh itu. Tentu saja karena bocah Xian itu. Lalu, bagaimana kabarnya? Kita beralih pada Putri Arin dan Resmas, di mana mereka bertemu dengan Luna yang tak lagi kelihatan setelah insen terakhir kali. Lalu, setelah berbahasa-basi sebentar membicarakan kesibukan masing-masing, Luna yang merasa puas karena bisa memberi pelajaran pada kakeknya yang sudah macam-macam dengan kepunyaannya pun bertanya, bagaimanakah kemajuan pencarian Xian yang dilakukan oleh Putri Arin? Sehingga Putri Arin yang merasa murung oleh hal itu pun bercerita bahwasanya ia sudah berjuang sekuat tenaga. Tetapi
kemajuannya masih bisa dibilang nihil. Sebab tidak banyak petunjuk selain dari Titan of Light itu adalah Nephilim. Meskipun begitu, ia masih tak akan menyerah di sana. Mendengar ceritanya, Luna yang juga mencari Xian dengan caranya sendiri pun meminta Putri Arin untuk berjuang sekuat tenaga. Karena kalau terus tidak ada kemajuan begitu, mungkin ia duluan yang akan menemukan Xian. Jam demi jam pun berlalu. Sore itu, Kansler Kudel nampak memandang jauh ke langit dari ruangannya. Ia mencoba mengingat kembali apa yang telah terjadi 3 tahun lalu, di mana setelah kemunculan para Titan of Light, terdengar sebuah suara yang memperingatkan Xian. Xian Bird, kau telah melewati batasan yang tak seharusnya dilewati seorang manusia. Kau tidak pantas hidup di dunia yang aku perintah. Berjuanglah sekuat yang kau bisa, dan hadapilah rasa sakit yang lebih besar. Rasa sakit yang tak bisa ditahan manusia manapun. Tepat setelah suara itu menghilang, para Nephilim pun bergerak menyerang Xian. Sehingga Xian yang tak bisa diam saja pun bergerak mengimbangi mereka. Akan tetapi, mau sekuat apapun serangan yang Xian berikan, mau itu serangan fisik atau serangan magic, semuanya bisa ditiadakan dengan mudah oleh para Nephilim tersebut. Terlebih, terdengar sebuah suara yang begitu meremehkan Xian, bahwasanya tiada kekuatan yang mampu menyaingi dewa. Namun, saat para Nephilim tersebut mampu menyudutkan Xian, tiba-tiba saja Set muncul membantunya sembari berkata, "Tidak perlu takut temanku, karena aku telah..." Namun, belum sempat Set menyelesaikan kalimatnya, kepalan tangan Titan of Light telah lebih dulu menghantam tubuhnya, sampai mampu menimbulkan gelombang kejut besar yang membuat Kansler Kudel mengaktifkan magic barrier-nya untuk melindungi Putri Arin dan Luna sembari berpikir, kekuatan misterius apa ini? Kehadirannya saja sudah memancarkan aura yang begitu kuat. Kalau situasinya begini, aku takkan bisa meninggalkan Putri Arin dan Luna sendirian di sini. Saat Kansler Kuda berpikir seperti itu, satu Nephilim dikejutkan oleh sebuah serangan yang mampu melubangi tubuhnya. Serangan tersebut datang dari Set yang kini bergenerasi, sehingga Xian yang tak menduganya pun tersenyum menuturkan, aku lupa memperkenalkan temanku. Beri salam yang hangat, dialah God of Sand, Sabulom. Sabulom yang telah sepenuhnya merasuki Set pun menambahi, anjing rendahan, berani sekali kau macam-macam dengan anak kesukaanku. Cari mati ya. Tepat setelah mengatakan itu, Sabulom pun bertarung dengan para Titan of Light di sana. Dan di tengah pertarungannya, Sabulom bertelepati dengan Xian. Hei nak penerus, rupanya kau sudah menyadari ramalan itu ya. Kau tak punya kesempatan untuk memenangkan pertarungan ini sekarang. Biar ku tahan mereka. Cepatlah pergi dari sini. Xian yang penasaran dengan niatannya pun bertanya, kenapa kau membantuku? Apa untungnya ini bagimu? Sabulom yang harus membagi fokusnya pun berkata, aku tak peduli soal keuntungan. Kau cuma perlu menepati janjimu. Katamu, kau mau membunuh dewa bukan? Apapun yang menghalangimu, kau bertekad melakukan itu. Mendengar hal itu, Xian pun langsung teringat dengan apa yang pernah dikatakannya ketika pertama kali bertemu dengan Sabulom. Hingga timbul sebuah pertanyaan dalam benaknya. Kenapa Sabulom menganggapnya seperti itu? Melihat reaksi Xian yang memahami maksudnya, Sabulom yang tak biasa terus membagi fokusnya pun menegaskan, hei, kalau kau sudah mengerti, cepatlah pergi dari sini. Aku takkan bisa menghadapi mereka semua dengan jumlah sebanyak ini. Tepat setelah Sabulom mengatakan itu, satu Nephilim yang berhasil terlepas dari kendalinya pun langsung menyerang Xian. Akan tetapi, serangannya itu ditangkis oleh Nana yang muncul tiba-tiba. Terlebih, Nana juga menyerang balik dengan semburannya. Sehingga Xian yang terkejut bukan main pun sontak berteriak, Nana,
Sudah ku bilang tunggu di sana kan? Nana yang nampak begitu serius pun menegaskan, jika ia benci menunggu, ia juga mau membantu. Jangan melakukan semuanya sendirian. Melihat sikapnya yang seperti itu, Sian yang merasa penasaran, apakah Nana sedang pubertas sampai berani melawan omongannya pun bertanya, siapakah gerangan membawanya ke sana? Sehingga Sarika yang muncul bersama anggotanya pun mengambil alih situasinya. Siapa yang bawanya, katamu? Tentu saja aku, ketuamu. Kau ini memang bocah yang susah diatur ya. Kalian, lindungilah penerus. Bersama dengan para anggota misi yang bergabung melawan para Nephilim di sana, Sian pun memberitahu Sarika jika mereka takkan bisa menyaingi makhluk tersebut. Akan tetapi, dengan santainya, Sarika malah berkata, "Ya, aku juga tahu hal itu. Dan bukannya kau kesulitan bergerak dengan kondisi yang seperti itu." Sian yang tak bisa menyangkalnya pun terdiam berpikir. Kurasa matanya memang tak bisa ditipu. Mengangkat jari saja sudah tak bisa. Yang buruknya lagi, Karam juga tertidur. Saat Sian berpikir seperti itu, Sarika yang tak bisa berlama-lama di sana pun menegaskan, "Nana, bawa dia. Kalau kau tak bisa kepikiran merencananya, harusnya kau mundur dulu. Dasar bodoh. Tuan Aeru, buka subdimensinya. Ayo Nana." Tentu saja, tindakan Sarika yang membawa Sian dan menghilang dalam sekejap mata dapat dilihat dengan jelas oleh Kaisar Kudel. Namun, saat Kastil Kudel yang berniat membiarkannya memikirkan bagaimana harus ia apakan para Titan di sana, ia dikejutkan ketika melihat para Titannya yang juga menghilang. Kini, setelah mengingat semua hal itu, Kansler Kudel yang memandang jauh keluar dari ruangannya berpikir. Begitu Sian menghilang, semua Nephilim juga lenyap. Seolah semua itu hanya bayangan. Pasti ada semacam segel di tubuh anak itu. Karena itu, dia tak boleh terekspos pada dunia luar. Sekalipun dia harus menanggung stigma sebagai pengkhianat kekaisaran. Sementara itu, di ruang rapat besar Istana Kekaisaran Usip, nampak Putri Violet yang membuka rapatnya dengan menuturkan, "Pertama, biar ku ucapkan terima kasih. Kalian telah bekerja begitu keras di tengah kacaunya kekaisaran kita. Semua ini berakar dari pengkhianatan yang berkedok sebagai anak kecil itu. Baiklah, sebelum kita memulai membicarakan urusan kekaisaran, biar ku perkenalkan pada kalian Imperial Mag yang akan mendukungku dalam menjalankan tugas yang dibebankan sementara padaku." Mendengar perkataannya, para dewan istana yang merasa aneh pun bertanya, "Imperial Mag? Apa Tuan Kudel kembali menjabat? Setahu saya, dia memusatkan perhatiannya untuk mengurus akademi, bukan?" Seketika itu juga, Putri Violet pun teringat kembali dengan penolakan kakeknya, di mana Kansler Kudel menegaskan, "Aku tak berniat mau dimanfaatkan oleh ambisi yang kau pendam itu. Aku takkan ikut campur. Sebagai gantinya, janganlah macam-macam pada Sian dan Putri Arin. Aku takkan mengatakannya lagi. Selama kau tidak macam-macam dengan dua anak itu, aku takkan peduli soal kau yang mau mengukir sejarah sesuka hatimu." Setelah mengingat hal itu, Putri Arin pun tersenyum menuturkan, "Memang akan lebih bagus lagi kalau kakekku mau membantu. Tapi sayangnya, itu hal yang cukup sulit. Mau bagaimana lagi? Kakekku memang orang yang teguh pendiriannya. Namun di saat yang sama, ada orang cakap yang memenuhi syarat untuk jabatan ini." Tepaslah Putri Arin mengatakan itu, seseorang yang dikenali para dewan istana di sana pun masuki ruangannya. Dan tanpa memedulikan keterkejutan mereka semua, Putri Violet menjelaskan, "Ya, kalian pasti mengira jika orang ini sudah mati. Tapi dia berhasil bertahan hidup dari cengkraman si iblis Yanpert. Menurutku,
Tidak ada yang lebih layak dalam jabatan ini selain dia. Kalian berilah sambutan yang hangat padanya. Mendengar perkataannya, seseorang yang baru masuki ruangannya pun tersenyum berhormat berkata, "Saya, Boris Lelm, memberi salam pada Yang Mulia Putri Violet beserta tamu-tamu terhormat." Di tengah keterkejutan mereka semua, Putri Violet menambahi, "Mana yang dimiliki Boris tersetara dengan 8 star. Dia lebih pantas untuk menjadi Imperial Mage." Namun, tepat setelah perkataannya, Putri Arin malah dikejutkan ketika melihat sosok bayangan bersayap putih di belakang Boris. Bersamaan dengan Boris sendiri yang menyangka jika Putri Violet terlalu tinggi menilainya. Sehingga, seketika itu juga Putri Violet mengucek matanya berpikir, "Hah? Ada sesuatu di belakang Boris? Barusan itu apa? Mungkinkah cuma imajinasiku?" Tentu saja, tingkah yang seperti itu yang tiba-tiba diam begitu membuat para dewan istana merasa aneh. Sehingga ketika mereka bertanya kepadanya, Putri Violet pun menuturkan, Maaf, sepertinya aku salah lihat tadi. Kamu menjadi sedikit berbeda dari sebelumnya, Boris. Mari kita mulai membahas bersama topik utamanya." Beberapa jam kemudian, Boris yang telah menghadiri rapat Dewan Istana tampak sedang beristirahat di ruangannya, di mana ia begitu puas dengan situasinya sampai bergumam sendiri. Manusia benar-benar makhluk sederhana. Ubah sedikit wajah dan mereka langsung tertipu. Apalagi dia bilang 8 star. Mereka pikir mereka bisa mengukur tingkatan kekuatanku dengan standar mereka kah? Ya, harus kuakui, tubuh dari seorang anggota suku Black Blood mampu merespon mana aku lebih baik dari manusia biasa. Boris yang malang. Dia berjuang begitu keras untuk bisa hidup. Ternyata, sosok bayangan bersayap putih yang dilihat oleh Putri Violet tadi bukanlah imajinasinya semata. Karena Boris yang kini bergabung dengannya bukanlah Boris yang dulu, melainkan Hikrea yang telah mengambil alih tubuh Boris. Bahkan Durandark yang baru mengetahuinya setelah penemuan terakhir dan memutuskan untuk ikut menemaninya ke istana berkomentar, "Untuk orang sekali berdia, cepat sekali kau melahapnya ya." Mendengar komentarnya, Hikrea pun menatapnya tajam bertanya, "Mungkin kau harus sedikit mencicipi asal juga, tidakkah begitu?" Dengan kesalnya, Durandark menegaskan, "Diam, dengan tubuh manusia itu, paling-paling aku cuma bisa mendapatkan sebagian kecil kekuatan asliku." Melihat tingkah yang seperti itu, Hikrea yang mengambil pedang Durandark sebelumnya pun berkata, "Ya ampun, Durandark kami sudah tumbuh besar ya." Ya, ramalan tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Tapi setidaknya, kekuatanmu sudah pulih sepenuhnya. Durandark yang penasaran pun bertanya apa rencananya sekarang. Sehingga Hikrea yang masih agak bimbang pun berkata, "Rencana itu masih kupikirkan. Entah mencari master baru bagi Holy Sword. Seseorang yang mampu menghilangkan kabut yang menutupi cahaya. Atau mungkin memanggil mereka. Kita beralih ke subdimensi milik Dewa Aeru, di mana Dewa Aeru yang telah melatih Xian menjelaskan, hari ini cukup. Menurut penghitungan manusia, kurasa 3 tahun sudah berlalu di sana. Sugesti yang kuterapkan pada stigmata di dadamu itu sudah mulai berpengaruh. Tapi begitu kau keluar dari subdimensi ini, itu akan lenyap hanya dalam hitungan hari." Mendengar penjelasannya, Xian yang kembali menggenggam belatinya pun menuturkan, "Jadi maksudmu, aku harus terus terperangkap di sini lebih lama? Kalau aku tinggal lebih lama lagi, aku cuma akan mati membusuk karena kebosanan." Melihat gelagatnya, Dewa Aeru pun juga bersiap dengan senjatanya sembari bertanya, "Lalu, apa rencanamu?"
Mau dilanjut lebih lama kah? Begitu kau pergi, mereka akan melacakmu lagi. Xian yang telah bersiap dengan kuda-kudanya menjawab, tinggal ku bunuh saja mereka. Bahkan Supreme God Lumendel itu. Mendengar perkataannya, Karam pun muncul berkomentar. Menurutku, kau harus mengurus Banisga dulu sebelum berani bicara begitu. Dewa Aeru yang setuju dengannya pun menambahi. Ya, benar. Itu masuk akal. Sudah 3 tahun berlalu, kau masih belum bisa mengalahkanku. Semua makhluk yang pernah kau hadapi hingga sekarang hanya berada di tingkatan melampaui manusia. Sedangkan yang akan kau hadapi mulai sekarang adalah mereka yang menyaingi para dewa. Kekuatan Banis Hadgard saja tidaklah cukup. Kau sudah pasti akan kesulitan melawan mereka. Xian yang merasa aneh dengan tingkahnya pun bertanya, jadi, apa kau punya semacam rencana? Sembari melemparkan beberapa belati pada sebuah peta, Dewa Aeru berkata, tak perlu gundah, juga tak perlu risau. Dengan magic kuno yang diwariskan sejak awal waktu, akan gue tunjukkan jalan yang harus kau ambil menuju tempat yang dijanjikan. Tempat yang kita tuju itu, ternyata melempar belati tidak semudah itu ya. Padahal cuma lemparan sederhana. Melihatnya yang terus-terusan meleset dalam lemparannya, Xian yang merasa kesal pun berpikir, dasar dewa dongo. Ya, aku pergi saja. Selama ini aku terus terperangkap dengan dia di sini. Sekalian kuji saja sugesti yang dia tanamkan ini. Tepat setelah kepergian Xian dari sana, Dewa Aeru yang berhasil melenyapkan belatinya pun bersorak kegirangan. Yasa, ramalan telah turun. Berbahagialah nak. Dan lo kok hilang? Sementara itu, di lorong akademi, nampak Serika yang berjalan dengan wajah seriusnya. Sebab Kanselir Kudel telah berpesan padanya untuk menjaga Putri Arin. Karena sejak 3 tahun yang lalu, Putri Arin terus saja mengurung diri di kamarnya dan mengumpulkan setiap naskah kuno yang bisa ia dapatkan. Dengan begitu, karena ia tak bisa diam saja kalau semuanya bisa mengarah pada keberadaan Xian, Serika yang telah sampai di depan pintu kamar Putri Arin pun mengetuknya. Dan tak butuh waktu lama, Putri Arin yang tampak begitu lesu pun muncul membuka pintunya. Sehingga Serika yang merasa agak khawatir pun berkata, halo Putri Arin, aku pikir Rasmus yang akan buka pintunya. Putri Arin yang telah begadang semalaman pun bertanya, Rasmus sedang melaksanakan tugas yang kuberikan padanya. Tapi ada perlu apa ke sini? Serika pun tersenyum membalas, kudengar kamu mungkin butuh bantuanku. Katanya, akhir-akhir ini kamu terus mengumpulkan buku-buku kuno kan? Putri Arin yang merasa terganggu menimpali. Terima kasih atas tawaranmu, tapi aku bisa melakukan ini sendiri. Serika yang tidak ingin melepaskan kesempatannya pun menegaskan. Kamu sedang mencari Xian bukan? Kalau soal itu, kamu pasti akan butuh bantuanku. Tentu saja, apa yang dikatakannya membuat Putri Arin terkejut. Meskipun begitu, hal itu berhasil merubah pikirannya, di mana Putri Arin menerima tawarannya dan mengizinkannya untuk memasuki kamarnya. Masuklah. Maaf, di sini agak berantakan. Meskipun kamarnya memang sangat berantakan, perhatian berserikat tertuju pada sebuah pola yang tergambar di sebuah papan tulis. Sehingga Putri Arin yang menyadari start reaksinya pun menuturkan, ini. Aku menemukannya saat sedang meneliti sejarah benua yang terlupakan. Ini simbol yang selalu muncul saat Titan of Light disebutkan. Apa instruktur pernah lihat simbol ini? Seketika itu juga, Serika yang pernah melihat simbol itu di dasian pun menggelengkan kepalanya. Sehingga Putri Arin yang tidak tahu jika Serika berbohong pun melanjutkan. Di sini juga ada buku yang cukup menarik. Titan of Light yang muncul di Brennau disebutnya film. Anak-anak Supreme God Lumenda. Atau terkadang
disebut sebagai pengamat darinya. Kenapa makhluk semacam itu menyerang Xian? Apa cuma untuk memberinya penghakiman? Mungkinkah ada alasan lainnya? Bagaimana kalau itu ada hubungannya dengan Mist, kelompok tempat Xian berada? Karena Banisgan sekaligus God of Black Fog akhir menjadi dewa kelompok mereka. Itu artinya Lumenda telah campur tangan atas kehendaknya sendiri. Kalau itu yang menjadi masalahnya, berarti Xian bukan dihakimi, melainkan menghilang menggunakan kekuatan dewa tersebut. Mendengar semua hal itu, Sarika yang merasa jika Putri Arin tak bisa diremehkan pun berkata, entahlah, aku sendiri pun belum berpikir sampai jauh itu. Putri Arin yang agak kecewa dengannya pun membalas, sayang sekali. Aku kira instruktur tahu sesuatu tentang itu. Tentu saja, apa yang dikatakannya membuat Sarika merasa aneh sampai bertanya, memangnya apa yang membuatmu berpikir aku tahu sesuatu? Putri Arin pun menatapnya sinis membalas, ya, karena instruktur sangat dekat dengan Xian. Aku kira instruktur tahu sesuatu. Melihat tatapan matanya, Sarika yang bisa menebak maksudnya pun berpikir. Tatapan matanya itu, wanita manapun pasti mengenalinya. Kenapa? Kenapa dia cemburu pada aku coba? Dengan pikiran seperti itu, Sarika yang menarik kesalahannya pun tertawa canggung menyangka. Lucu sekali. Padahal aku tidak sedekat itu dengan Tuan Muda Xianpert. Sayangnya, sangkalannya itu sama sekali tak mengubah pandangan Putri lain padanya. Sehingga Sarika yang semakin kesal pun berpikir, oke, baiklah. Aku akan terus mengawasimu untuk sementara ini. Begitu nanti ketemu si bocah Xian itu, hal pertama yang akan dia dapatkan adalah tinju dariku. Di sisi lain, di kedalaman sebuah gua tersembunyi di wilayah dataran es Pruina, nampak seorang elf kecil yang terbangun memandang pohon besar di depannya sembari berpikir. Apa itu benar? Begitu kabut hitam menghilang, hanya selauan cahaya yang ada di dunia ini. Di dunia semacam itu, apa kami akan bisa bertahan hidup? Beberapa hari kemudian, Xian yang tiba di laboratorium Sarika bergumam. Sudah lama aku tidak mengunjungi laboratorium ketua Sarika. Mejanya juga kelihatan sudah diganti. Saat pertama kali ke sini dalam hidupku, perasaan baru kemarin dia mencoba meracuniku. Kalau sekarang, kurasa menjadi kenangan menyenangkan. Tepas lagu momennya itu, Sarika yang telah bertransformasi menggunakan tekniknya tiba-tiba muncul di belakangnya. Akan tetapi, meski Sarika telah menyembunyikan hal keberadaannya, Xian sendiri masih bisa menyadarinya. Sehingga ketika Sarika menyerangnya dadakan, Xian bisa menghindarinya dengan mudah, yang buat Sarika semakin bersemangat untuk menghajarnya. Sudah kuduga kau akan sadar. Sepertinya aku terlalu meremehkanmu. Mendengar hal itu, Xian pun tersenyum meliriknya berkata, bukankah ini bentuk sapaan yang terlalu kasar ketua? Masih saja diingatkan kenangan lama, ya? Boleh juga. Sarika yang mengayunkan tinjunya pun membalas, kita lihat sudah sekuat apa kau selama 3 tahun ini. Seketika itu juga, Xian yang menghindarinya menimpali. Biar aku yang menyamai ritmemu, ketua. Tepat setelah mengatakan itu, Xian pun menyerang balik menggunakan magicnya, Point Spear Obsession. Sehingga Sarika yang harus bergerak ke sana kemari untuk menghindarinya pun bertanya, oi, apa kau serius mau habis-habisan dan menghancurkan segala yang ada di sini? Ini laboratorium, Master. Apa tidak bisa kau coba menahan diri? Xian yang juga bertransformasi untuk mengambilnya pun menegaskan, menahan diri sepertinya sulit. Di saat yang sama, dia serama Luna. Luna yang sedang membaca sebuah buku nampak terkejut karena merasakan sesuatu yang begitu familiar. Senior Xian? Remnim?
Kamu merasakannya juga kan? Remi Haram pun muncul menuturkan. Ya, aku juga merasakannya. Apa di sana memang sudah 3 tahun menurut standar manusia? Kurasa sudah sangat lama. Luna yang tak bisa menahan hasratnya berkata, akhirnya hari ini tiba. Hari aku melihat seniorku lagi. Senang rasanya. Seketika itu juga, Remi Ahram yang merinding dengan sikapnya pun berpikir, iya, aku memang demonik skriptur milikmu. Tapi terkadang, kau benar-benar bisa menakutiku. Tentu saja, tanya mereka berdua yang bisa merasakan keberadaan Sian di sana. Karena kasir kuda yang berada di kantornya juga merasa merasakannya. Hei, bocah itu malah buat masalah tibanya dia di sini. Kembali juga dia. Kurasa untuk sementara waktu di sini akan mulai berisi. Sesaat kemudian, pertarungan sapaan Serika pun berakhir. Meskipun begitu, Serika sendiri yang masih kesal menuturkan, kurasa kau sudah benar-benar berkembang. Meski labku sekarang jadi hancur berantakan, kau cuma akan merasa lebih baik kalau memperhancurkan tempat ini ya. Sian yang tak ingin disalahkan pun menyangka. Hei buka tua, justru kau yang menyerangku duluan tahu. Serika yang tak ingin membahasnya lebih lanjut pun bertanya. Sudahlah, sebenarnya ada apa? Apa Tuan Aero berkata, kau tak masalah berada di luar begini? Sian menjelaskan, tidak, aku sini sendiri. Berkat suggestion magic Aero yang melepasi tubuhku, simbol yang tertanam padaku tidak terpicu selama 1 hari. Tapi, aku sudah keluar sejak kemarin. Jadi, kurasa waktuku sudah habis. Maaf, terus terkunci di sana membuatku merasa gila. Tentu saja, apa yang dikatakannya sontak mengejutkan Sarika. Terlebih, tepat setelah perkataannya, sebuah cahaya ilahi bersinar menerangi akademi. Sehingga Sarika yang panik bukan main pun langsung mendesak Sian untuk pergi dari sana. Hei orang gila, kenapa kau malah melakukan ini? Kembali sekarang juga kau sialan. Sian yang tak bisa menyanggahnya pun membuka portal subdimensinya. Sehingga Serika yang tersabaran pun langsung mendorongnya. Dan dengan kepergian mereka, cahaya ilahinya pun meredup lalu menghilang dari langit. Meskipun begitu, Serika yang tak bisa menahan amarahnya tampak memarahi Sian habis-habisan di depan Dewa Aero. Bagaimana kalau gelombang itu muncul lagi, ha? Kau mau menunjukkan akademi ya? Melihat tingkah mereka, Dewa Aero yang tak mengerti sedang apa mereka di hadapannya pun berkata, cukup, hentikan. Sikap macam apa yang kalian tunjukkan pada dewa kalian ini? Sayangnya, perkataannya itu sama sekali tak digubris oleh Serika yang malah balik memarahinya. Yang membuat Dewa Aero merasa jika otoritas dewanya rapuh bagai kue biskuit. Meskipun begitu, Sian yang sedari tadi diam saja karena merasa bersalah, kini bangkit angkat bicara. Setidaknya, ada satu hal yang menjadi jelas. Selama simbol ini tetap ada, aku tak bisa keluar lebih dari 1 hari. Jadi, bepergian jauh jelas tidak bisa. Mendengar hal itu, Sarika pun memartikan simbol dari dekat sembari menuturkan. Sudah cukup untuk bisa diterapkan suggestion magic. Tapi kurasa memang sekuat ini simbol penanda dari seorang Supreme God, kan? Hanya bertahan 1 hari sih. Ngomong-ngomong, kau sudah jadi cukup tinggi. Dan kurasa cukup jantan juga. Mendengar perkataan terakhirnya yang menggoda Sian, Karam yang tak bisa menerimanya pun langsung muncul menghajarnya. Hingga perkelahian di antara mereka pun tak terelakkan. Meskipun begitu, Dewa Aero yang telah kembali duduk di singgasananya tampak tak memedulikan mereka. Di mana ia hanya menuturkan, baiklah. Sekarang, terimalah rahmat ilahi ini, wahai penerus. Pruina, pergilah ke daratan beku Pruina. Carilah propet yang menunggumu di sana.
Sian yang meragukannya pun berpikir, hah? Ramalan apanya coba? Aku sudah tahu semua yang akan terjadi. Di saat Sian berpikir seperti itu, Dewa Aeru tiba-tiba melakukan sesuatu dengan simbol penanda di dadanya, sembari melanjutkan. 3 tahun lalu, tubuhmu tak bisa menahan sugesan magicku sepenuhnya. Tapi sekarang, kau cukup kuat untuk bisa menahannya. Seharusnya aman untuk kira-kira 2 minggu. Ini belum bisa dianggap kemewahan, tapi masih lebih baik daripada 1 hari. Ingat baik-baik, saat 2 minggu tersebut telah usai, kematian akan mengejarmu kembali. Dalam batas waktu tersebut, temukanlah sang propet yang akan mengubah takdirmu. Mendengar semua hal itu, Sian yang sungguh tak menduganya pun terdiam berpikir. Bukankah kau jadi tampak seperti dewa sungguhan sekarang? Dulu, aku sering menganggapmu sebagai dewa bodoh. Tapi, melihat kau mendadak serius begini, malah bikin kesal saja. Di saat yang sama, Dewa Aru sendiri berpikir, hah, kurasa diriku ini memang kece badai. Keesokan harinya, di distrik timur kota Luen, seorang pria muda sebut saja Tom yang menjaga sebuah bangunan tampak menggerutu. Hah, pengen pulang. Apa-apaan penderitaan jauh dari kampung halaman ini. Mendengar gerutuannya, pria paruh baya yang ditugaskan bersamanya, sebut saja Master Muria menuturkan. Nak, jangan terlalu banyak menggerutu. Kita melakukan pekerjaan ini untuk asosiasi garam, ingat. Tom pun meliriknya berkata, bahkan sejak ketua Regans menyebabkan insiden itu 3 tahun lalu, tak seorang pun yang berani kembali ke sini lagi. Master Muria membalas, tapi kita tetap tak bisa mengabaikan jaringan magic yang seluas ini. Infrastruktur yang asosiasi garam telah curahkan jerih payahnya. Kita tak boleh membiarkan ini jatuh ke tangan keseran usip atau paksi lainnya. Tom yang punya pandangan lain pun tentu ingin mendebatnya. Akan tetapi, Master Muria harus menghentikannya karena ia melihat ada seorang yang datang ke arah mereka. Seseorang bertopeng dan berwujubah yang langsung bertanya, ini tempat yang punya warp gate tersembunyi itu kan? Master Muria yang terkejut dengan pertanyaannya pun berkata, apa? Kenapa kau bisa mengetahuinya? Nak Tom, dia bukan pria biasa. Siapkan pedangmu. Kurasa, aku pun harus melepaskan kekuatan yang kusembunyikan di sini. Pria bertopeng, menyesallah karena telah berhadapan denganku. Sayangnya, meski Master Muria telah menunjukkan kekuatannya, ia dan Tom bukanlah tandingan pria bertopeng tersebut. Karena pria bertopeng itu adalah Sian yang tengah menyamar. Kini, setelah mengalahkan mereka berdua, Karam yang penasaran bertanya pada Sian, apakah benar di tempat itu ada warp gate? Sehingga Sian yang melangkah masuki bangunannya pun menuturkan, ya benar, dan itu adalah magic arsenal yang sering digunakan Regans Drain Reaper. Dalam hidupku sekarang, baru kali ini juga sih aku melihatnya. Kalau kita perlu berangkat ke Pruina dan kembali dalam 2 minggu, beresiko atau tidak, mau tidak mau kita harus menggunakannya.